Avatarku adalah semua tetua di sekteku. 91 hasil. Aotian memandang dengan puas tumpukan lembaran giok di depan avatar-avatarnya. Meskipun dia telah mensintesis teknik tingkat pendiri, dia hanya menggunakan jumlah informasi minimum untuk menciptakan versi yang hampir sempurna. Dengan basis informasi yang lebih luas, mereka dapat semakin mendekati kesempurnaan, sedikit meningkatkan kekuatan teknik tersebut. Sekalipun peningkatannya tidak drastis, itu tetap akan meningkatkan kinerja mereka. Namun, itu akan menjadi proses yang panjang, karena bahkan dengan hampir 50.000 mantra tingkat pemurnian yang telah ia peroleh sebelumnya, ia belum mencapai kesempurnaan dalam teknik yang telah ia sintesis pada tingkat tersebut, yang menunjukkan betapa sulitnya mencapainya. Ini mirip dengan mencoba mencapai kecepatan cahaya. Saat ini, Aotian dapat mengatakan bahwa tekniknya mencapai 99% kecepatan cahaya, tetapi untuk mencapai kesempurnaan 100% sangatlah sulit dan peningkatannya pun tidak akan signifikan. Karena itu, Aotian berhenti mencari teknik dan mantra tingkat pemurnian sendiri, dan menyerahkan tugas itu kepada para murid, yang secara perlahan akan mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut hingga mencapai kesempurnaan. Adapun teknik warisan kultivasi tambahan, ia akan terus memperoleh beberapa teknik, karena masih banyak ruang untuk peningkatan. Dari Sekte Pedang Bambu, dia memperoleh selip giok tingkat inti, 10 teknik budidaya, 57 mantra, 1 warisan alkimia, slip giok tingkat pendiri, 120 teknik budidaya, 920 mantra, beberapa warisan budidaya tambahan, tidak lebih dari 10 untuk setiap kategori utama. Bersama dengan beberapa warisan tambahan tingkat pemurnian berkualitas baik, yang mereka jual dengan harga murah, total sekitar 7.900 batu elemen tingkat menengah dihabiskan oleh Aotian untuk memperoleh semuanya. Untungnya, Bao Wuji telah mensintesis banyak batu elemen sebelum pergi. Jumlah sebenarnya dari batu spiritual yang digunakan Aotian untuk mewujudkan akuisisi tersebut adalah 7,9 juta batu spiritual tingkat rendah. Meskipun jumlahnya mungkin tampak besar, jika dibandingkan dengan miliaran batu spiritual yang telah ia peroleh dari keluarga Si, dan apa yang akan segera dibawa kembali oleh avatar-avatarnya yang lain setelah menyerang kota-kota kultivasi lainnya, belum lagi para murid yang menambang di berbagai tambang, Aotian sama sekali tidak khawatir dengan pengeluaran kecil ini. Dari sudut pandang Tianzu, setelah menyerahkan tugas mengatur teknik kepada Bao Hui, pandangannya beralih ke pemimpin Sekte Jian, yang sedang mengamati tumpukan batu elemen yang diterima dari kesepakatan itu bersama para tetua Sekte Pedang Bambu. Jelas sekali mereka semua sangat gembira. Kristal-kristal kecil dan berwarna-warni itu bisa membawa perubahan signifikan bagi sekte mereka. Meskipun dikatakan bahwa kristal elemental bernilai 1000 kali lipat harga batu dengan tingkat yang sama, itu hanya benar karena kristal kelas rendah hanya ada dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun, ketika sejumlah besar dari mereka berkumpul, perubahan nyata pada kekuatan suatu sekte dapat terjadi. Dalam kasus seperti itu, nilai mereka akan meroket lebih jauh lagi. Aotian menyadari hal itu berkat informasi yang telah ia kumpulkan, tetapi ia merasa pertukaran itu tidak sepenuhnya tidak adil. Ia membutuhkan teknik-teknik tersebut, dan karena Sekte Pedang Bambu adalah sekte yang adil, ia tidak ingin begitu saja mencuri dari mereka. Selain itu, mudah baginya untuk memadatkan batu elemen dengan Bao Wuji, jadi ia tidak terlalu menghargai batu-batu tersebut. Dia juga tidak percaya bahwa menggunakan kristal dalam negosiasi akan menimbulkan risiko baginya. Lagi pula, Sekte Pedang Bambu telah menerima sejumlah besar batu elemen, dan menyebarkan informasi seperti itu hanya akan membahayakan sekte mereka sendiri. Dan jika ada mata-mata yang bersembunyi di antara mereka, dia tidak khawatir. Pertama, dia tahu bahwa hanya sekte inti emas yang ada di benua gurun. Kedua, pada saat musuh-musuh potensial merencanakan dan melaksanakan serangan sebenarnya, dengan asumsi mereka memiliki keberanian dan tidak takut pada sekte misterius yang baru muncul, Bao Wuji kemungkinan besar sudah kembali, dan tubuh utamanya sendiri mungkin sudah mencapai alam pendirian fondasi. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Mengesampingkan pikiran-pikiran itu, Tianzu dengan tenang berjalan menghampiri para anggota Sekte Pedang Bambu, yang langsung waspada saat pemimpin Sekte Dao tak terbatas yang kuat dan misterius itu mendekat. Jian Huiyin melangkah maju, memposisikan dirinya di depan para tetua sektenya seperti induk ayam yang menjaga anak-anaknya. Pemimpin Jian, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi, kata Tianzu dengan acuh tak acuh. Jian Huiyin juga tetap memasang wajah tanpa ekspresi,
tetapi matanya menunjukkan sedikit keraguan. Dia mengangguk pelan dan mengikuti Tianzu, yang setelah mendapat konfirmasi, berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Namun, tepat sebelum meninggalkan aula, dia berhenti dan melirik para tetua sektenya, yang berdiri di samping para tetua sekte Dao tak terbatas, dan ragu untuk pergi. Jika dia pergi dan para tetua musuh menyerang, dia tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Namun Tianzu memperhatikan kekhawatiran wanita itu dan memahaminya. Lalu dia menatap para tetuanya sendiri. Lai Zeng, jika kau sudah selesai, ambil barang-barang itu dan tunggu aku di kapal, katanya, menarik perhatian para tetua dari sekte Dao tak terbatas. Lai Zeng dan yang lainnya menunjukkan sedikit kebingungan di wajah mereka, tentu saja hanya pura-pura, tetapi mereka mengangguk setuju, mengumpulkan barang-barang mereka, mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua sekte pedang bambu, dan pergi. Jian Huiyin menatap Tianzu, dalam hati terkejut dengan sikap hormatnya. Untuk musuh yang telah menyerang sektenya, dan bahkan menang, mereka bersikap sangat sopan. Melihat para pengunjung telah kembali ke kapal mereka, Jian Huiyin mengikuti Tianzu dengan lebih tenang ke angkasa, yang masih diterangi oleh cahaya matahari, karena hari masih pagi. Di angkasa, Tianzu berdiri diam, seolah-olah berdiri di tanah yang kokoh, tangan di belakang punggung, mengagumi sekte pedang bambu yang bermartabat. Gunung tempat sekte pedang bambu berada jauh lebih besar daripada gunung batu hitam, kira-kira 40 kali lebih luas. Ao Tian, melalui Tianzu, menganalisis lebih dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Urat di gunung itu hanyalah urat spiritual tingkat 2 yang sempurna, dan lingkungan tingkat 3, yang sesuai dengan alam inti emas, telah diciptakan dengan memadatkan energi gunung melalui formasi. Hanya urat-urat dengan kualitas sempurna yang mampu memadatkan lingkungan awal dari alam yang lebih tinggi. Itu masuk akal. Urat spiritual sangat langka, jadi bahkan sekte inti emas pun tidak selalu berada di atas urat tingkat 3. Kota-kota tingkat pendiri yang saya targetkan itu serupa. Meskipun urat mereka diberi label sebagai tingkat awal, menengah, tinggi, atau sempurna tingkat 2, peringkat sebenarnya mereka satu tingkat di bawah apa yang mereka tampilkan, sama seperti gunung batu hitam, yang hanya merupakan urat tingkat 1 yang sempurna. Ao Tian merenung, menganggapnya masuk akal. Namun jika dipikirkan lebih lanjut, jika urat energi tingkat 3 yang sempurna itu ada, apakah ia mampu memadatkan energi tingkat 4, cukup untuk melahirkan kultivator jiwa Naschen? Tidak, kurasa tidak. Rihai sudah mengatakan bahwa di 4 benua gurun, energi spiritual di sekitarnya terlalu tipis dan lemah untuk terbentuknya urat energi tingkat 4. Mereka membutuhkan energi yang cukup untuk memicu pergeseran kuantitatif dan kualitatif. Jadi, mungkin bahkan urat energi tingkat 3 yang sempurna pun tidak dapat memadatkan energi tingkat 4 tanpa runtuh. Setelah menyelesaikan pemikiran itu, dia mengalihkan pandangannya ke sekte pedang bambu itu sendiri. Tempat itu sangat luas, dengan gugusan aura kehidupan yang tersembunyi di tempat-tempat tertentu, kemungkinan para murid dan tetua luar yang melindungi diri mereka sendiri saat bersembunyi. Awan energi spiritual sesekali melayang di atas gunung, rune emas bersinar di bangunan-bangunan, dan pemandangannya indah, dihiasi dengan monumen pedang besar. Kota itu tampak seperti kota di alam fana yang melangkah menuju transendensi bersama para abadi, meskipun tidak semenakjubkan seperti yang dibayangkan Ao Tian. Tidak ada pulau terapung, tidak ada naga yang bernyanyi atau burung phoenix yang mengepakkan sayapnya, bahkan tidak ada bangau putih yang terbang berkeliaran. Dalam beberapa hal, semuanya tampak biasa saja. Saat Tianzu tetap diam di langit, mengamati semuanya, Jian Huiyin tiba di belakangnya. Apa yang ingin dibicarakan pemimpin sekte Dao tak terbatas denganku? Tanyanya, mata abu-abunya tenang dan acuh tak acuh. Dia masih belum tahu namanya. Tubuh Tianzu, yang melayang tenang di udara, menoleh ke arahnya dan memperhatikannya. Aku ingin mengajukan sebuah proposal kepadamu, katanya terus terang. Namun satu-satunya yang menyambutnya hanyalah tatapan acuh tak acuh. Itu hanyalah kontes sederhana dari sikap apatis. Tianzu tetap memerankan karakternya, tidak terganggu oleh kurangnya reaksi dari gadis itu. Sekte Dao tak terbatas kami saat ini sedang dalam fase pengembaraan dan pelatihan. Kami bermaksud menjelajahi dunia ini sepenuhnya sebelum melanjutkan ke dunia berikutnya. Namun, karena alasan tertentu, sekte kami belum merekrut wanita sebagai tetua hingga saat ini, katanya, membuat Jian Huiyin sedikit terkejut dengan ucapannya. Dunia ini, dunia selanjutnya,
Apakah dia berbicara tentang mitos kenaikan? Apakah dia berhalusinasi? Itulah pikiran pertamanya, tetapi ketika dia mengingat batu-batu elemental tingkat menengah yang mereka bawa, batu-batu yang seharusnya tidak ada di benua gurun, sesuatu terlintas di benaknya. Mungkinkah mereka benar-benar meninggalkan benua gurun? Mustahil. Tapi itu akan menjadi penjelasan terbaik untuk batu elemen tingkat menengah. Lagi pula, hanya benua-benua mitos itu yang konon memiliki batu-batu tersebut. Tapi bagaimana caranya? Menurut pengetahuan leluhur dan informasi yang dibagikan di antara sekte inti emas, perairan yang memisahkan kita dari benua-benua bagian dalam dipenuhi dengan makhluk laut yang sebanding dengan kultivator inti emas dan bahkan jiwa Naschen. Mustahil untuk menyeberanginya, kecuali banyak pikiran berkecamuk di benaknya, dan saat ia mencapai ujung jalan itu, sebuah kemungkinan membuat jantungnya berdebar kencang. Mereka memiliki kultivator yang melampaui inti emas. Tatapannya menjadi lebih serius. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya langsung, berusaha menenangkan diri. Sederhana saja, sekte kita membutuhkan tetua perempuan. Beberapa murid mungkin merasa tidak nyaman jika kepemimpinan sekte hanya terdiri dari laki-laki. Tetapi persyaratan untuk tetua sekte kita melampaui yang biasa. Anda memiliki fisik yang istimewa, Anda seorang wanita, dan Anda adalah pemimpin sekte yang adil, sifat yang sangat dihargai oleh sekte kita. Tianzu menjelaskan motivasinya dengan suara halus dan wajah tanpa ekspresi. Mata Jian Huiyin sedikit melebar. Dia tidak terkejut bahwa pria itu mengetahui tentang fisik istimewanya, lagi pula, pria itu telah menyerang akar spiritualnya sebelumnya selama pertarungan. Namun, keterkejutannya berasal dari keberanian pria itu yang mempertimbangkan untuk merekrut seseorang dari sektenya, dan bukan sembarang orang, melainkan dirinya, pemimpin sekte tersebut. Kau memintaku untuk meninggalkan sekteku, untuk menjadi tetua di sektemu. Tanyanya, sedikit linglung, meskipun dalam hati juga agak kesal. Ya, dan jika aku jadi kau, aku tidak akan terburu-buru menolak sebelum mendengar syarat-syaratnya, karena sekte kami tidak menawarkan kesempatan kedua setelah penolakan, kata Tianzu tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Bibirnya sedikit terbuka untuk menolak, tetapi setelah ragu sejenak, dia menutupnya kembali. Dia menyipitkan matanya ke arahnya. Berbicara, 92 sebuah alternatif. Tianzu dan Jian Huiyin saling menatap tanpa berkedip. Dia menunggu jawabannya tentang mengapa dia harus bergabung dengan sekte Dao tak terbatas. Berdasarkan nada bicaranya, dia mengharapkan ancaman, tetapi apa yang didengarnya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Kau menerima hampir 8.000 batu elemen tingkat menengah dari sekte kami. Itu cukup bagimu untuk berkultivasi selama berapa lama? 16 tahun. Itu pun jika kau menggunakan semuanya untuk dirimu sendiri. Tapi bahkan dengan fisik istimewamu, dalam 16 tahun kau mungkin hanya akan mencapai tingkat 5 inti emas, tidak lebih dari itu, benar? Tanya Tianzu dengan sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Jian Huiyin tetap diam, menunggu dia melanjutkan, meskipun hatinya jauh dari tenang. Apa yang dia katakan memang benar. Dan lebih buruk lagi, dia tidak akan pernah berani menggunakan semua batu itu hanya untuk dirinya sendiri. Akan lebih baik untuk berinvestasi pada para tetua dan menyimpan sebagian untuk generasi mendatang. Pada akhirnya, dia paling banyak hanya akan menggunakan cukup batu untuk menembus level 4 dan mencapai tahap menengah dari inti emas, tidak lebih dari itu. Dia juga menyadari bahwa ungkapan yang dia ucapkan sebelumnya, jika aku jadi kamu, aku tidak akan terburu-buru menolak sebelum mendengar syarat-syaratnya, karena sekte kami tidak menawarkan kesempatan kedua setelah penolakan, mungkin bukanlah ancaman atau paksaan, melainkan tawaran yang tulus. Namun, bukan itu yang paling memengaruhinya. Kata-kata selanjutnya yang diucapkannya menarik perhatiannya sepenuhnya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Apa yang dapat ditawarkan sekte kami kepada Anda adalah kesempatan untuk melihat cakrawala yang lebih luas. Untuk mengintip gerbang keabadian dan meraih kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi tatapan kosongnya seolah merenungkan semua hukum yang mengatur realitas. Aotian bahkan tidak menyadari bahwa mata pemimpin sekte itu telah menjadi seperti benda gaib saat dia berbicara. Jian Huiyin terpesona oleh tatapan itu, yang seolah menembus alam semesta. Tianzu meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan menoleh ke cakrawala, yang bersinar terang dengan cahaya matahari, memandikan tubuhnya dalam cahaya. Kau bisa tinggal di sini, dan ketika akhir hidupmu tiba,
kau hanya akan menjadi kultivator biasa di tahap pertengahan inti emas yang tidak pernah hidup cukup lama untuk melihat secuil pun dunia ini. Atau, kau bisa mengikutiku, dan dengan sumber daya sekteku, mencapai tingkat yang tidak pernah kau bayangkan. Ia berbicara dengan ringan, tetapi kata-katanya memberikan dampak yang mendalam pada hati Jian Huiyin. Dia selalu menjadi seorang jenius kultivasi. Dengan akar elemen berkualitas sempurna dan fisik yang istimewa, dia memiliki segalanya untuk menjadi putri kesayangan surga. Sayangnya, hidup jarang berjalan sesuai rencana. Ketika dia mencapai inti emas, gurunya, pemimpin sekte, tidak punya banyak waktu lagi. Maka, beban memimpin sekte yang telah membesarkannya sejak kecil jatuh ke pundaknya. Dia selalu seperti burung yang bisa terbang bebas, tetapi memilih untuk tetap tinggal dan melindungi sarangnya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengejar alam yang lebih besar atau menjelajahi dunia, karena jika sesuatu terjadi padanya, sektenya akan tak berdaya melawan sekte lain yang setara dengannya. Itulah mengapa hatinya bergetar dan menghangat mendengar kata-katanya, tetapi secara naluriah, pandangannya tertuju pada sekte pedang bambu, yang selalu ia bela. Tatapan itu saja sudah cukup untuk mendinginkan dan menenangkan hatinya. Tatapannya kembali ke ketenangan acuh tak acuh sebelumnya. Tanpa aku, sekteku akan tak berdaya. Dia tidak menolaknya secara langsung, tetapi kata-katanya memperjelas bahwa dia tidak bisa pergi. Namun, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa kata-katanya lebih terdengar seperti upaya mencari solusi daripada penolakan yang sebenarnya. Kekhawatiranmu adalah sektemu akan berada dalam bahaya jika kau pergi, karena mereka tidak memiliki inti emas kedua untuk menggantikanmu. Tanya Tianzu tiba-tiba, membuat wanita itu menatapnya dengan bingung, meskipun dia tetap mengangguk dalam diam. Baiklah, ini sederhana. Seperti yang saya katakan, sekte kami saat ini sedang berpindah-pindah, dan kami belum merekrut banyak murid. Semua murid kami saat ini telah dikirim dalam misi dan akan kembali dalam waktu 2 bulan. Inilah yang saya usulkan, kami sementara tinggal di sini dan membantu membina seorang tetua inti emas untuk sekte Anda. Sementara itu, Anda menjadi tetua internal sekte kami, sambil tetap menjadi pemimpin sekte pedang bambu. Tianzu berbicara dengan tenang, tetapi kata-katanya terdengar sangat tidak masuk akal bagi Jian Huiyin. Mulutnya berkedut tanpa disadari beberapa kali. Kau menyuruhku membiarkan sektemu menetap di dalam sekteku, dan sementara itu, aku, pemimpin sekte, akan menjadi tetua dalam di sektemu. Ucapnya dengan nada tak percaya, bahkan pada kata-kata yang diulangnya sendiri. Citra ketidakpedulian, kekuasaan, dan misteri yang telah dibangun Tianzu dalam benaknya runtuh sesaat, berubah menjadi citra seorang oportunis dan penipu. Aotian mengerti bahwa, dari sudut pandangnya, apa yang dikatakannya itu tidak masuk akal. Itu tidak berbeda dengan mengubah sekte pedang bambu menjadi sekte bawahan, karena pemimpinnya sendiri akan menjadi tetua internal sekte lain. Namun Aotian hanya menyuruh Tianzu menatapnya dengan tenang. Keputusan untuk bergabung dengan sekte kami ada di tanganmu. Aku hanya menawarkan alternatif. Aku tidak akan memaksamu memilih. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, tidak seperti dirimu, yang hanya bisa melepaskan satu serangan yang setara dengan inti emas puncak, aku tidak memiliki batasan dalam menampilkan tingkat kekuatan itu. Oleh karena itu, tidak ada motif tersembunyi di sini, tidak ada ketertarikan pada urat spiritualmu atau sektemu, seperti yang mungkin kau pikirkan. Jika memang demikian, aku akan menargetkan sekte yang lebih kuat. Tianzu menjelaskan dengan tenang. Kata-kata itu menyadarkan Jian Huiyin dari sudut pandangnya yang sempit. Dia benar, meskipun sekteku tidak lemah karena aku, pemimpin, yang memiliki bakat pedang yang hebat dan fisik yang istimewa, kami tetap tidak memiliki sumber daya atau urat spiritual terbaik. Sejujurnya, kami termasuk di antara sekte inti emas yang lebih lemah di benua ini. Jika dia mau, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengambil alih sekte yang lebih baik dan lebih kaya daripada sekteku. Dia merenung dalam diam, sektenya tidak pernah termasuk di antara yang teratas, bahkan tidak mendekati. Barulah setelah ia naik sebagai pemimpin, sekte pedang bambu menjadi lebih dihormati dan diakui di antara sesama sekte. Kekuatannya saja sudah menimbulkan rasa hormat yang lebih besar daripada yang sebenarnya pantas diterima oleh sekte tersebut. Namun hal ini tidak membuatnya bahagia sebagai seorang pemimpin. Ia lebih memilih sektenya menjadi lebih kuat dan mandiri, sekte yang tidak hanya bergantung pada kekuatan pemimpinnya untuk mendapatkan prestise. Mungkin,
Kesempatan bagi sekteku untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi terletak padanya dan sekte Dao tak terbatas. Dia menatap Tianzu, yang tidak menunjukkan perubahan emosi apapun di wajahnya, dan sekali lagi, hatinya tergerak. Dan juga kesempatan saya untuk melepaskan diri dari belenggu dan akhirnya fokus pada pengembangan dan penjelajahan dunia ini. Jantungnya semakin berdebar kencang. Jian Huiyin kemudian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, tidak terburu-buru bertindak. Izinkan saya berbicara dengan para tetua sekte saya. Ini adalah keputusan yang memengaruhi lebih dari sekadar saya, katanya, menatap matanya. Tianzu hanya mengangguk tenang. Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu di kapal, jawabnya acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi di bawah tatapan rumit Jian Huiyin. Tanpa membuang waktu, dia turun dan berkumpul dengan para tetua untuk mengambil keputusan. Keheningan mencekam menyelimuti aula utama Sekte Pedang Bambu setelah diskusi panjang. Perdebatan sengit mengenai peluang dan risiko keterlibatan pemimpin mereka dengan sekte tersebut telah berakhir, dan kini semua terdiam, merenung. Jian Huiyin, setelah mengulangi kata-kata Tianzu, tetap diam selama seluruh diskusi, dengan penuh perhatian mendengarkan pendapat para tetua sekte untuk mencari kejelasan tentang jalan yang harus mereka tempuh sekarang. Setelah diskusi selesai, dia mengambil keputusan. Bangkit dengan anggun dari singgasana emas di bagian depan aula, dia menatap semua orang dengan serius. Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusan akhir pemimpin mereka. Jian Huiyin membuka bibirnya dan akhirnya mengungkapkan pikirannya. Kita semua tahu bahwa jalan kultivasi adalah perjuangan terus-menerus melawan kematian, bahkan melawan langit. Tetapi saat kita membiarkan rasa takut menguasai, bahkan ketika dihadapkan pada kesempatan untuk mencapai alam baru, dan meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang kita miliki sudah cukup. Dia menatap salah satu tetua yang menentang mempertaruhkan apa yang mereka miliki, dan tetua itu menundukkan kepalanya di bawah tatapannya. Ketika kita meyakinkan diri sendiri bahwa umur kita yang pendek sudah cukup. Tatapannya beralih ke sesepuh agung itu, yang hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Ia mengepalkan tinjunya saat mendengar kata-katanya, semangat bertarungnya kembali menyala. Ketika kita percaya bahwa kekuatan kita saat ini sudah cukup. Lalu dia menoleh ke tetua berambut merah, yang paling temperamental di sekte itu, yang benci dianggap lebih lemah dari yang lain. Dia gemetar karena gembira mendengar kata-kata pemimpinnya. Tepat pada saat itu, kita mati sebagai kultivator. Saat itulah kita selamanya kehilangan kesempatan untuk melihat cakrawala yang lebih luas. Dia berbicara dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua tetua memahami keputusannya. Darah mereka mendidih mendengar pidato itu. Bahkan mereka yang ragu pun tak bisa menghentikan hati mereka yang tua dan keras untuk berdetak kembali dengan penuh semangat. Jadi, keputusan saya bukan hanya untuk diri saya sendiri. Ini untuk sekte, untuk para leluhur yang berjuang dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan sekte ini yang telah bertahan selama ribuan tahun. Agar kita bisa menjadi lebih baik dan tidak pernah mundur. Dia berbicara dengan penuh keyakinan, dan sebagian besar tetua menegakkan punggung mereka dan mengangguk setuju dengan tegas. Jian Huiyin menarik napas dalam-dalam, lalu memandang sekeliling ke arah semua orang. Aku, Jian Huiyin, pemimpin ke-27 Sekte Pedang Bambu, telah mengambil keputusan. Biarlah kemuliaan jatuh kepadaku dalam kemenangan, dan semua kesalahan dalam kekalahan menjadi tanggung jawabku atas keputusan ini. Dia menyatakan, baik, pemimpin sekte. Para tetua tidak berkata apa-apa lagi dan memberi hormat kepada pemimpin mereka, menaati keputusan terakhirnya. Namun, bukan berarti mereka bertindak gegabah atau bertaruh secara membabi buta. Lagi pula, meskipun menyandang gelar tetua batin Sekte Dao tak terbatas, pemimpin sekte mereka tetap setia kepada Sekte Pedang Bambu. Dan, menurut pemimpin sekte lawan, dia akan membantu salah satu tetua mereka mencapai inti emas dan mengambil alih kepemimpinan, yang akan meningkatkan kekuatan dan pengaruh sekte tersebut. Jadi, meskipun ada risikonya, itu adalah risiko yang telah diperhitungkan, dan jika semuanya berjalan lancar, sekte tersebut akan memperoleh keuntungan besar. Tentu saja, bahaya tersembunyi tetap memerlukan kewaspadaan, tetapi peluang dan risiko berjalan beriringan. Mereka hanya bisa berharap telah mengambil taruhan yang tepat. Meninggalkan sekte dan terbang menuju kapal hitam Sekte Dao tak terbatas, Jian Huiyin memasang ekspresi serius di wajah cantiknya sementara rambut peraknya berkibar tertiup angin. Saat mendekati kapal, dia memperlambat laju hingga melayang di tepiannya,
di mana dia melihat Tianzu sudah menunggunya dengan tangan di belakang punggung, menatapnya, seolah-olah dia telah meramalkan kedatangannya. Dia balas menatapnya. Apakah tawaran Anda sebelumnya masih berlaku? Tanyanya. Tianzu hanya mengangguk. Bagus, saya terima, katanya tegas. Tianzu mengamatinya, sementara Aotian, melalui Lai Zeng, merasakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, dia memiliki niatnya sendiri, tetapi tidak ada kebencian terhadap sektenya atau orang-orangnya, dan itu sudah cukup. Kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum dia sepenuhnya menjadi bagian dari mereka. Aotian tidak meragukan hal itu sedikit pun. Baiklah, selamat datang di Sekte Dao Tak Terbatas, Tetua Jian. Nama saya Tianzu, pemimpin Sekte Dao Tak Terbatas. Ia berbicara tanpa banyak emosi, tangan di belakang punggung dan aura yang kuat, tetapi tidak ada rasa tidak hormat dalam nada bicaranya. Jian Huiyin menarik napas dalam-dalam, mengangkat telapak tangannya yang terbuka di atas kepalan tangannya yang terkepal, dan memberi hormat dengan serius di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh. Jian Huiyin menyapa pemimpin sekte. 93 kejutan berulang yang dialami Rihai. Aotian dan Rihai berlari berdampingan, menyusuri hutan lebat. Perjalanan mereka, yang berlangsung lebih dari 3 bulan, sangat tenang. Selain manusia biasa dan hewan-hewan umum, mereka belum bertemu satupun kultivator, yang menunjukkan betapa tandusnya benua gurun tempat mereka berada secara spiritual. Satu-satunya teman mereka selama perjalanan panjang dan membosankan itu hanyalah satu sama lain. Kisah-kisah yang sesekali diceritakan Rihai tentang kehidupan di benua-benua bagian dalam hanya membuat Aotian semakin ingin menjelajahinya. Tempat-tempat itu terdengar jauh lebih mirip dengan cerita-cerita yang pernah dibacanya di bumi. Tuan muda ada di mana-mana, peluang tak terhitung jumlahnya, warisan muncul entah dari mana, kultivator bertarung di alam liar. Meskipun kacau, banyaknya peluang membuat tubuh Aotian mendambakan aksi, meskipun pikirannya mengatakan bahwa tempat-tempat seperti itu bukanlah tempat yang ideal. Jadi, dengan harapan untuk masa depan dan Rihai di sisinya, perjalanan yang membosankan itu ternyata tidak membosankan sama sekali. Ada manfaat lain dari perjalanan itu. Karena mereka tidak bisa berlatih kultivasi, Rihai dan Aotian menghabiskan hampir seluruh waktu mereka bersama, yang membuat mereka semakin dekat. Untungnya Rihai, sebagai seorang kultivator, tidak mengalami PMS. Kalau tidak, aku pasti akan sangat menderita di beberapa hari perjalanan ini, tanpa tempat untuk melarikan diri, pikir Aotian lega, melirik profil Rihai yang tampan, sedikit geli dengan pikirannya sendiri. Rihai menoleh dan menatapnya kembali, mengangkat alisnya, sudah terbiasa dengan Aotian yang sesekali mengaguminya. Aotian hanya tersenyum dan memberikan ciuman jarak jauh, membuat gadis itu membalas senyumannya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan dia secara naluriah menatap lurus ke depan. Di sana berdiri seorang pria mengenakan jubah emas yang indah, wajahnya tampak dewasa dan serius. Rambut panjangnya diikat sanggul di atas kepala, dan janggut putih panjang menghiasi wajahnya, memberinya aura berwibawa. Namun wajahnya asing, dan dia tidak bisa merasakan sedikit pun auranya, yang membuatnya benar-benar gelisah. Rihai segera melangkah di depan Aotian, membuatnya berhenti. Boleh saya tanya siapa seniornya? Tanya Rihai dengan sopan, meskipun tubuhnya tegang dan siap siaga. Pria tua itu memandanginya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kaulah orang yang kucari, kata tetua itu. Pupil mata Rihai menyempit, jantungnya mulai berdebar kencang, dan dia mengambil posisi bertarung. Senior, boleh saya bertanya mengapa Anda mencari saya? Tanyanya lagi, dengan hormat, meskipun wajahnya sangat serius. Pria tua itu hanya menatapnya sambil tersenyum, yang justru membuatnya semakin gugup. Namun di saat yang menegangkan itu, kepala Aotian muncul dari balik Rihai dan menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Pak tua, siapa yang mengajarimu menakut-nakuti gadis kecil seperti itu? Tanyanya dengan kasar, membuat Rihai terkejut dengan kenekatannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresinya menjadi aneh. Dia bukan anak kecil, dia jelas-jelas seorang perempuan. Jangan membuatku terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya, dasar bocah nakal, gerutu lelaki tua itu sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan angkuh. Seolah-olah itu membuat segalanya lebih baik, Aotian memutar matanya dan melangkah keluar dari balik Rihai yang terkejut. Aotian, apakah ini? Dia menatapnya, seolah sudah mengerti, mencari konfirmasi. Ya,
Seperti yang mungkin sudah kau duga, ini kendaraan kita, Aotian mengangguk sambil tersenyum gembira. Dasar bocah nakal, kau panggil siapa untuk naik mobil? Bentak lelaki tua itu, tetapi segera membiarkannya, lalu menoleh ke Rihai dengan senyum ramah. Halo, gadis kecil, namaku Bao Wuji. Kau bisa memanggilku leluhur Bao, jika kau mau. Pria tua yang memperkenalkan diri itu tak lain adalah Bao Wuji, leluhur Sekte Dao tak terbatas. Meskipun Aotian tampak relatif tenang, di dalam hatinya ia dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat salah satu avatarnya dengan mata kepala sendiri. Rasa aman di hatinya berlipat ganda, dan dia merasa jauh lebih tenang. Adapun Rihai, dia tercengang oleh sikap tulus dan sopan dari orang yang lebih tua itu. Berdasarkan apa yang Aotian ceritakan padanya, dia berasumsi bahwa pria ini pasti seorang kultivator Nas Chen Sol, sangat kuat untuk wilayah itu, namun dia tetap sopan dan rendah hati padanya, seorang junior. Bahkan, cukup aneh bagi seorang kultivator tua dan kuat untuk menyapa generasi yang lebih muda terlebih dahulu. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik Aotian, wondering apakah ini ada hubungannya dengan identitas dan rahasianya. Seandainya Aotian tahu apa yang dipikirkan wanita itu, dia pasti hanya akan mengacungkan jempol dan mengatakan bahwa wanita itu benar sekali. Lagi pula, Bao Wuji memang seperti itu adanya. Rihai memikirkan semua ini dengan sangat cepat, dan dengan salam Bao Wuji, dia segera menjawab. Nama saya Liu Rihai. Salam, leluhur Bao. Dia meletakkan telapak tangannya yang terbuka di atas kepalan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Bao Wuji membalikkan telapak tangannya ke atas dan melambaikannya dengan lembut, mengirimkan gelombang energi spiritual tak terlihat untuk menopang dan mengangkat Rihai. Tidak perlu terlalu formal, nak, dia tersenyum ramah padanya, dan meskipun Rihai sedikit terkejut, dia mengangguk pelan. Aotian tersenyum melihat interaksi tersebut dan merasa tertarik untuk berbicara dengan Rihai dari sudut pandang avatarnya. Sambil menggelengkan kepala dan menepis pikiran-pikiran itu, dia berbicara, menyela keduanya. Setelah perkenalan selesai, mari kita mulai. Pertama, Pak Tua, berikan aku salah satu batu spiritual itu, kata Aotian sambil melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke Bao Wuji. Namun Bao Wuji terdiam kaku ketika mendengar itu. Rihai memandang dengan rasa ingin tahu pada sikap Aotian yang sama sekali santai terhadap leluhur sektenya, dan juga bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Dengan ekspresi enggan, Bao Wuji membalikkan tangannya, membuat batu spiritual muncul begitu saja di telapak tangannya. Itu adalah skill afiliasinya, ruang penyimpanan. Dia telah mengisinya dengan banyak barang sebelum datang ke sini, terutama batu roh. Bagi Aotian, tindakan itu tampak normal, karena dia menyadari kemampuan avatarnya. Tetapi bagi Rihai, itu sama sekali tidak normal, dia merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin, dia tidak memiliki cincin penyimpanan atau alat penyimpanan yang terlihat? Apakah itu, ruang penyimpanan internal? Tidak, jika memang begitu, itu berarti dia bukan kultivator Nas Chen Sol, tetapi di atas itu. Jantungnya berdebar kencang saat keadaan menjadi jauh lebih rumit daripada yang bisa dia bayangkan. Ruang penyimpanan internal jauh lebih canggih daripada cincin penyimpanan sederhana. Itu adalah bukti pencapaian mendalam seorang kultivator dalam kultivasi pribadinya, sesuatu yang jauh melampaui apa yang bahkan dapat dicapai oleh kultivator jiwa baru. Dia segera berusaha menenangkan dirinya. Mungkin, bahkan jika itu benar, mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar sebagai cadangan bukanlah hal yang buruk, tapi, aku masih khawatir dengan apa yang sedang kami hadapi, aku dan Aotian. Tapi sekarang, kurasa tidak ada jalan kembali. Yang bisa kulakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kami berdua agar tidak terlibat masalah. Pikirnya getir. Adapun Aotian, dia sekarang menatap tak berdaya pada batu spiritual di tangan Bao Wuji dan mengeluh. Leluhur Bao, jangan pelit. Ini batu kualitas rendah. Ayolah, berikan aku yang terbaik yang kau punya. Aotian memutar matanya, masih mengulurkan tangannya. Dia baru saja menemukan salah satu sisi negatif dari dunia akting, dia juga harus memainkan peran tersebut dengan tubuh aslinya, terutama mengingat kepribadian pelit yang telah dia berikan kepada keluarga Bao. Rihai, yang masih belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya, kini memandang aneh batu spiritual kelas rendah yang ditawarkan oleh leluhur yang perkasa itu tanpa malu-malu. Dasar bocah, kau tidak tahu batu spiritual kelas rendah juga sangat berharga. Hah, dunia ini mau jadi apa?
anak muda zaman sekarang, begitu boros, Bao Wuji menggerutu dengan getir. Namun Aotian hanya menatapnya dan terus mengulurkan tangannya. Bao Wuji ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, dengan ekspresi sedih, mengeluarkan sebuah batu spiritual besar yang bercahaya dari tempat penyimpanannya. Aotian mengangguk puas, mengambil batu itu tanpa basa-basi, dan berjalan menghampiri Rihai. Ini, Rihai, ini seharusnya cukup untuk mengaktifkan kembali sayapmu dan menghilangkan kotoran yang merusaknya. Aotian tersenyum, menyerahkan batu spiritual itu padanya. Rihai mengambilnya, sedikit linglung, dan memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Namun kemudian napasnya tercekat. Aotian, apakah ini? Tanyanya, terkejut. Aotian benar-benar bingung dengan reaksinya kali ini. Ini batu spiritual kelas sempurna. Apa masalahnya? Dia mengangkat alisnya menatapnya. Mata Rihai membelalak. Nilai sempurna. Bagaimana mungkin? Serunya, tercengang. Rihai, ada masalah apa? Aotian mulai khawatir. Dia tidak mengira memberikan batu seperti itu padanya akan menjadi masalah besar, mengingat asal-usulnya, tetapi reaksinya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Rihai mendongak dari batu itu dan menatap Aotian. Melihat kebingungannya, dia merasa tak berdaya. Aotian, apa kau benar-benar tidak tahu? Tanyanya dengan nada tak percaya, yang membuat Aotian memasang wajah aneh. Lalu ia menatap leluhur Bao Wuji, berharap ia akan mengatakan sesuatu atau bahkan mengambil kembali batu roh itu. Namun apa yang dilihatnya membuatnya begitu terguncang sehingga bibirnya berkedut tanpa sadar karena tak percaya. Di sana ada leluhur Bao, kepala tertunduk, berdiri tegak, dan mendengkur pelan. Ses. Dengan pasrah, dia menyadari bahwa bagi seorang kultivator tingkat tinggi, tertidur bukanlah hal yang wajar. Dia jelas-jelas berpura-pura tidur untuk menghindari keterlibatan. Hal itu juga menunjukkan bahwa dia tidak peduli Aotian telah memberinya batu spiritual tingkat sempurna. Sebenarnya, penampilan Bao Wuji itu adalah upaya putus asa Aotian untuk menutupi. Dia tidak ingin Rihai tahu bahwa avatar-avatarnya sama bodohnya dengan dirinya dalam hal pengetahuan kultivasi. Rihai, ada apa? Tanyanya lagi, masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Hah, batu spiritual Aotian tingkat sempurna tidak ada secara alami di dunia Lingqi. Itu hanya mitos di sini. Dia menjawab dengan pasrah. Kata-katanya membuat mata Aotian melebar karena terkejut. Bagaimana mungkin? Bahkan urat roh tingkat 3 pun bisa menghasilkan batu berkualitas tinggi, bagaimana mungkin urat roh tingkat lebih tinggi tidak menghasilkan batu yang sempurna? Tanya Aotian dengan bingung. Melihat bahwa dia benar-benar tidak tahu, Rihai meletakkan tangannya di dahi gadis itu dengan cemas. Aotian, batu berkualitas tinggi memang bisa lahir di urat tingkat ketiga, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Seiring meningkatnya tingkat urat, jumlah batu berkualitas tinggi juga meningkat, tetapi hanya itu saja. Kualitasnya tetap terbatas pada tingkat tinggi. Di dunia Lingqi, tidak ada urat yang diketahui mampu menghasilkan batu berkualitas sempurna, setidaknya, tidak ada yang diketahui siapapun. Rihai menjelaskan, membuat Aotian semakin terkejut dengan pengungkapan tersebut. Kalau begitu, sekte kita bisa memproduksinya. Baiklah, mari kita rahasiakan ini, gumam Aotian, merasa tidak nyaman. Meskipun khawatir, Rihai merasa geli melihatnya. Lalu dia teringat sesuatu dan berbisik. Ya, tetap saja, jika kau menginginkan lebih banyak lagi, kau bisa meminta padaku, dan aku akan mencuri beberapa lagi dari orang tua pelit itu, kata Aotian sambil merendahkan suaranya. Batuk. Dua batuk keras dan tersedak terdengar dari samping, tetapi ketika mereka menoleh, Bao Wuji masih di sana, matanya terpejam dengan tenang. Ses. Aotian dan Rihai saling pandang, sedikit geli. 94 Jangan bodoh. Hari itu indah sekali, ketika di bawah langit, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sebuah papan kayu besar melayang dengan kecepatan tinggi di atas hutan. Di atasnya, seorang lelaki tua berpakaian emas duduk bersila di bagian depan, dan di belakangnya ada sepasang kekasih muda yang cantik. Mereka jelas adalah Bao Wuji, Aotian, dan Rihai. Adapun papan kayu itu adalah pohon raksasa sederhana yang ditebang Bao Wuji dan dibentuk dengan energinya, digunakan sebagai perahu terbang sementara, di bawah tatapan aneh Rihai. Bagi kultivator Nas Chen Sol seperti Bao Wuji, membawa beban Aotian, Rihai, dan papan kayu besar tidak jauh berbeda dengan terbang sendirian, sehingga tidak ada kesulitan dalam melakukannya.
Melihat tatapan aneh yang diberikan Rihai pada papan kayu yang coba disembunyikannya, Aotian merasa geli. Sambil bergeser mendekat, dia mencondongkan tubuh ke telinganya untuk berbicara. Rihai meliriknya dengan rasa ingin tahu dari sudut matanya. Jangan merasa aneh. Ini leluhur Bao Wuji dari keluarga Bao. Mereka adalah keluarga yang terkait dengan paviliun harta karun sekte kita. Tapi keluarga itu memiliki keanehan tertentu, kata Aotian, dan Rihai terkejut, memalingkan wajahnya ke arahnya dan akhirnya berhadapan langsung dengan Aotian. Aotian tersenyum melihat wajahnya begitu dekat dan memberinya kecupan singkat di bibir. Rihai membelalakkan matanya dan mundur, lalu menatap Bao Wuji dengan wajah memerah, hanya untuk melihatnya masih menghadap ke depan, mengemudikan perahu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia mengalihkan pandangannya kembali ke Aotian dan menatapnya dengan tajam. Aotian tersenyum geli, mengetahui alasan kemarahannya. Dengan kultivasi Bao Wuji, dia pasti memperhatikan semua yang terjadi di belakangnya, yang membuat wanita itu merasa malu dan kesal. Jangan khawatir, Bao tua tidak akan memata-matai kita, bisik Aotian sambil menyeringai. Dia menatapnya dengan curiga dan tidak mempercayainya, tetapi juga tidak memaksa. Dia akan memarahi Aotian nanti ketika mereka sendirian. Apa kau tidak ingin tahu keunikan keluarga itu? Mereka, Aotian mengedipkan mata nakal padanya dan mulai berbisik lagi, tetapi tangan putih Rihai dengan cepat menutup mulutnya dan matanya memberi isyarat agar dia berhati-hati, khawatir. Dia menyuruhnya untuk menjaga ucapannya, karena ada seorang kultivator kuat di samping mereka, dan Aotian hendak membicarakan keluarga kultivator itu. Aotian mengedipkan kedua matanya dengan polos ke arahnya, dan Rihai merasa tak berdaya karena ketidakpeduliannya. Lalu, dengan lembut ia memegang tangan wanita itu yang menutupi mulutnya dan melepaskannya, memperlihatkan senyum yang tulus dan lembut. Namun sebelum dia sempat berbicara, suara ketiga menyela perkataannya. Gadis kecil, kau tidak perlu takut bahwa kami dari Sekte Dao tak terbatas akan menyakitimu. Suara Bao Wuji terdengar lantang, mengejutkan Rihai dan membuatnya menoleh ke belakang, di mana leluhur tua itu masih duduk menghadap ke depan, tanpa menoleh ke arah mereka. Yah, setidaknya bukan para tetua, leluhur, atau pemimpin sekte, tambah Aotian dari samping, berbaring santai di atas papan kayu, dengan tangan di belakang kepala dan satu kaki menyilang di atas kaki lainnya. Ya, jawab Bao Wuji tua, melanjutkan, meskipun para murid menjalani proses sederhana untuk membuktikan moralitas mereka, mereka masih sangat baru di sekte ini, dan pola pikir mereka dapat berubah seiring pengalaman. Rihai terkejut melihat betapa percaya dirinya mereka berbicara tentang petinggi sekte mereka. Dia belum pernah melihat sekte manapun di mana seorang anggota mengaku sepenuhnya mempercayai kepemimpinannya. Itu benar, Rihai. Sekte ini sedang dalam tahap pelatihan keliling, jadi kami baru-baru ini mulai menerima murid baru. Jadi, meskipun aku menjamin para tetua, aku tidak bisa menjamin para murid, kata Aotian, membuat Rihai menatapnya, terkejut dengan kata-katanya dan keadaan sekte tersebut. Sebenarnya, Aotian sedang mempersiapkan pola pikirnya untuk menghadapi orang-orang dari sekte tersebut. Tentu saja, hanya karena dia mengatakannya bukan berarti dia akan mempercayai avatar-avatarnya tanpa syarat, tetapi setidaknya dia akan memiliki perbandingan yang lebih baik untuk membedakan perilaku mereka dengan perilaku para murid sekte tersebut. Yah, bocah itu benar, tapi sekte baru-baru ini menambah seorang tetua baru. Namanya Jian Huiyin, dan dia tampaknya merupakan tambahan yang baik, tetapi dia masih dalam masa percobaan, jadi kalian berdua, jangan percaya begitu saja. Bao Wuji menoleh untuk pertama kalinya dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Rihai sekali lagi terkejut dengan kata-kata Bao Wuji dan ekspresinya yang tegas, baik hati, dan jujur. Dia, sepertinya orang baik. Dia memberiku perasaan yang mirip dengan Aotian, tidak seperti kultivator pada umumnya, yang penuh dengan keegoisan atau ketidakpedulian emosional, melainkan baik dan spontan, tanpa tipu daya atau agenda tersembunyi dalam setiap kata-katanya. Mungkin Aotian seperti itu karena lingkungan tempat dia dilahirkan, sepertinya masa kecilnya bahagia, pikirnya, sedikit terharu, dan hatinya tak bisa menahan perasaan sedikit lebih tenang untuk mengikuti Aotian ke Sekte Dao tak terbatas yang disebut-sebut ini. Baiklah, Pak Tua, kami bukan orang bodoh. Terima kasih atas peringatannya. Aotian tampaknya tidak keberatan dengan peringatan itu dan menutup matanya setelah mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas nasihatnya, leluhur Bao. Rihai berdiri dan sedikit membungkuk sebagai tanda terima kasih. Bao Wuji mengangkat tangannya,
dan dengan hembusan angin, tubuh Rihai terangkat ke atas. Tak perlu berterima kasih padaku untuk hal-hal kecil seperti itu. Lihat, nak, jika bocah ini memilihmu, itu karena dia melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, dan kami semua di Sekte Dao tak terbatas mempercayai penilaian bocah itu. Apapun yang kau inginkan atau butuhkan, mintalah kepada kami, para tetua, dan kami akan membantu dengan sepenuh hati. Bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami untuk melakukannya. Dia berbicara dengan serius, menatapnya. Rihai terkejut mendengar kata-kata yang begitu ekstrim dan tak kuasa menatap Aotian, yang matanya terpejam dan tidak berkata apa-apa. Siapakah kau sebenarnya, Aotian, sampai-sampai bisa menginspirasi kesetiaan dan kata-kata seperti itu dari seorang kultivator yang kuat? Gumamnya, bingung dan penasaran. Lalu dia menoleh ke arah tetua Bao Wuji, siap untuk berterima kasih kepadanya. Namun Bao Wuji melambaikan tangannya, menolak ucapan terima kasih itu, dan kembali menghadap ke depan. Jangan berterima kasih lagi padaku. Simpan saja apa yang kukatakan di dalam hatimu. Dan bersiaplah, kita akan segera sampai, katanya sambil menatap ke bawah, di mana sebuah kota besar tampak, seolah-olah sebuah tangan raksasa sedang menggenggamnya di telapak tangannya, dengan 5 jari membentuk pegunungan. Aotian segera membuka matanya, duduk, dan melihat ke bawah dengan penuh kegembiraan. 90 hari berjalan, berlari, dan beristirahat yang dilakukan oleh tubuh utama saya dan Rihai ditempuh hanya dalam beberapa jam dengan kecepatan normal untuk seorang kultivator Naschen Soul. Itu luar biasa, tapi bagaimanapun, faktanya adalah, kami kembali. Petik 1. Kota awan biru. Setelah melihat ke bawah dan mendapati kota itu masih utuh, Aotian menoleh ke Rihai. Apakah kita sebaiknya mendarat di sini dulu? Atau pergi ke hutan itu dan menangani masalah harimau merah terlebih dahulu? Tanyanya sambil mengangkat alis. Saat ditanya, Rihai tampak bingung dan ragu-ragu menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya ke leluhur Bao. Namun yang ia temui hanyalah tatapan penasaran Bao Wuji. Aotian tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya melihat tingkahnya. Katakan saja, orang tua di sana akan membantu kita, jadi ungkapkan saja isi pikiranmu, katanya, sedikit kesal dengan kehati-hatian Rihai, sambil menggaruk kepalanya dengan gerakan tak berdaya. Bukan berarti dia tidak memahaminya, dia bahkan menganggap perilakunya sangat masuk akal dan benar. Masalahnya adalah dia tahu bahwa wanita itu membuang-buang waktu dengan peringatan ini, karena secara teknis, peringatan itu ditujukan kepadanya. Rihai melihat betapa tidak khawatirnya Aotian dan mau tak mau merasa sedikit rileks dan lebih berani. Baiklah, menurutku kedua target kita, baik harimau merah maupun penguasa kota beserta musuh-musuh kita lainnya, seharusnya berada di dalam atau di sekitar hutan harimau merah saat ini. Kurasa akan lebih baik untuk memulai dari sana, katanya, menyampaikan pendapatnya secara logis. Baiklah, kalau begitu mari kita ke sana. Pak Tua, ke arah sana. Dia mengangguk, karena analisis Rihai sesuai dengan analisisnya sendiri, dan menunjuk ke depan, menunjukkan arahnya. Tentu saja, dia tidak perlu menunjukkan arah ke dirinya sendiri, tetapi dia harus terus berpura-pura. Saat itulah dia teringat sesuatu yang lain. Baiklah, aku hampir lupa. Pak Tua, sekarang Rihai telah bergabung dengan sekte kita, berikan dia semua mantra tingkat kita yang bisa dia gunakan. Elemennya adalah api, dan berikan juga perlengkapan murid untuknya dan untukku. Aotian tiba-tiba berkata, membuat Rihai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, Aotian sudah berencana untuk mewariskan mantra dan teknik yang telah ia sintesis kepada Rihai. Tetapi banyak hal terjadi, dan ia akhirnya tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk melakukannya, karena ia fokus pada pencarian teknik dan pengembangan sekte untuk mencari cara menjamin keselamatan dirinya dan Rihai dari ancaman harimau merah. Teknik tingkat pemurnian tidak akan banyak membantu melawan harimau merah, jadi dia akhirnya melupakannya. Namun sekarang setelah ia menyelesaikan semua itu, dan Bao Wuji ada di sini, ia teringat dan mau tak mau menyalahkan dirinya sendiri sekarang setelah memikirkannya. Seharusnya aku lebih memperhatikan, jika Rihai menjadi lebih kuat, meskipun itu tidak berguna melawan harimau merah, mungkin sedikit kekuatan tambahan bisa memastikan kelangsungan hidupnya dalam menghadapi bahaya, pikirnya, sambil mengreproah dirinya sendiri atas kebodohannya. Aotian, mulai sekarang perhatikan lebih saksama. Ini menyangkut nyawa wanita yang kau cintai, jangan sampai kau kehilangannya, dasar bodoh. Perhatikan,
Pikirkan semuanya matang-matang. Jangan sombong dan berpikir kau bisa menanggung semuanya, kau tidak akan selalu berada di sisinya. Ia memarahi dirinya sendiri dalam hati dan memberikan peringatan keras dan sangat serius kepada dirinya sendiri. 95 Reruntuhan Harimau Merah. Rihai menatap barang-barang yang diterimanya dengan rasa ingin tahu sambil berdiri di samping Aotian. Bao Wuji, setelah menyerahkan bahan-bahan yang diterima seorang murid beserta mantra-mantranya, berbalik ke depan dan melanjutkan mengemudi, meninggalkan keduanya sendirian. Di antara barang-barang yang dikirim, ada jubah yang terlihat dibuat dengan baik, dengan fluktuasi tingkat pendiri yang ringan terpancar darinya. Aotian, apakah sumber daya ini untuk seorang murid luar? Tanyanya pelan, penuh rasa ingin tahu. Suaranya yang pelan bukan untuk mencegah Bao Wuji mendengar, pada levelnya, bahkan bisikan pun akan terdengar. Itu hanyalah sebuah isyarat kesopanan. Ya, terkejut, tanyanya sambil tersenyum. Yah, itu perlakuan yang baik. Dia mengangguk, tetapi tampaknya tidak terlalu terkejut. Aotian menatapnya dengan bingung, berharap dia akan menunjukkan lebih banyak kekaguman. Rihai melirik Aotian dengan pasrah, yang sekali lagi tampak tidak mengerti beberapa hal, tetapi memutuskan untuk menyimpan penjelasan itu untuk saat mereka berdua saja. Dia tidak terkejut karena, mengingat level leluhur sekte tersebut, sumber daya tingkat pendiri tidak bisa dianggap langka, dan menggunakannya untuk melengkapi murid-murid di luar sekte bukanlah hal yang luar biasa. Ini bukan tentang kebaikan yang lebih besar dari sekte yang lebih kuat terhadap murid-murid mereka di luar sekte. Ini hanyalah logika. Sekte-sekte yang kuat, untuk mendapatkan keuntungan dari murid-murid di luar sekte, perlu menginvestasikan setidaknya jumlah minimum, sama seperti sekte-sekte yang lebih kecil. Namun, jumlah minimum yang diinvestasikan oleh sekte yang kuat seringkali merupakan jumlah maksimum yang diinvestasikan oleh sekte yang lebih kecil. Itulah mengapa bahkan murid-murid luar dari sekte-sekte besar ini bisa sangat arogan di hadapan sekte-sekte yang lebih kecil. Oleh karena itu, Rihai tidak terlalu memperhatikan perlengkapan tersebut, tetapi dia juga tidak meremehkannya. Baju zirah lamanya telah rusak di masa lalu, dan jubah itu masih sangat cocok untuk situasinya saat ini. Lalu dia melihat mantra-mantra yang diterimanya dalam bentuk lembaran giok, sebanyak 5, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, asal-usulnya tidaklah sederhana. Dia juga bermaksud untuk mewariskan beberapa mantranya kepada Aotian setelah serangan yang mereka alami dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melakukannya lebih awal. Aotian bisa saja dalam bahaya. Untungnya, dia cukup kuat. Selama perjalanan setelah serangan itu, dia memikirkan untuk melakukannya. Tetapi karena mereka terus berpindah tempat, Aotian tidak akan punya waktu untuk melatih mantra-mantra tersebut. Selain itu, pelatihan di sepanjang jalan dapat meninggalkan jejak, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka mencapai kota tambang kristal untuk menyerahkan mantra-mantra itu. Jika Aotian tahu apa yang dipikirkan gadis itu, dia mungkin akan merasa terkejut karena terlalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melakukan hal yang sama. Dia lupa bahwa Rihai tidak memiliki tubuh lain untuk berlatih seperti dirinya dan perlu berhenti serta fokus jika ingin meningkatkan penggunaan sihirnya. Pada akhirnya, dia tidak merasa bersalah karena tidak menyerahkan mantra-mantra itu saat berjalan seperti yang dia kira, karena wanita itu tidak akan menggunakannya meskipun diberikan, agar tidak meninggalkan jejak dan membahayakan mereka. Rihai tidak berniat menggunakan slip giok yang diberikan Bao Wuji padanya. Pertama, tidak bijaksana menggunakan slip giok dari orang asing. Kedua, dia berpikir slip itu tidak akan berguna. Namun kemudian dia melihat tatapan Aotian yang penuh harap dan bersemangat ke arahnya mengenai mantra-mantra itu dan merasa tak berdaya. Lalu dia melirik tetua Bao Wuji, yang terus menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Jika dia ingin menyakitiku, dia tidak perlu menggunakan cara yang begitu rendah. Dia merenung, mengalihkan pandangannya kembali ke Aotian. Baiklah, jangan sampai mengecewakan Tianer. Dia melakukan ini untukku. Sekalipun tidak berguna, aku akan tersenyum dan berterima kasih padanya, pikirnya, merasa geli melihat mata Aotian yang berbinar, yang mengharapkan kejutan darinya, dan merasa sedikit bersalah karena tidak memenuhi harapannya. Kemudian, dengan hati-hati mengangkat lempengan giok itu, dia menempelkannya ke dahinya dan mengaktifkannya. Informasi mulai memenuhi pikirannya, dan saat dia memprosesnya, matanya membelalak. Rihai menyadari, dengan membandingkannya dengan mantra-mantra yang dimilikinya sendiri pada tingkat yang sama, bahwa teknik yang diterimanya sama sekali tidak kalah hebat. Tidak,
Mantra-mantra itu bukan hanya tidak kalah hebat, bahkan tampak lebih halus dalam beberapa aspek. Mantra-mantra itu masih termasuk tingkat pemurni dan tidak melampaui kemampuan pemurni Qi, tetapi optimalisasi kecil memungkinkan mereka mencapai kekuatan yang biasanya tidak dapat dicapai. Matanya semakin melebar saat ia mencerna informasi tersebut. Dan bukan hanya itu, bagaimana mereka bisa memiliki akses ke warisan seperti ini. Bahkan mantra tingkat pemurnianku pun kadang-kadang dimurnikan oleh kultivator kuat dalam sejarah klanku. Bagaimana mungkin mereka memiliki mantra yang lebih baik lagi? Keraguan mulai muncul di benaknya, dan tabir misteri yang menyelimuti Aotian dan sektenya semakin menebal. Itu bukan sekadar sekte kuat seperti yang sebelumnya ia pikirkan, tetapi rupanya sebuah kekuatan dengan latar belakang yang tidak kalah dengan klannya. Dan itulah bagian yang paling sulit dipercaya baginya. Dia menatap Aotian, yang tersenyum main-main melihat keterkejutannya dan ekspresi tak percayanya. Hati Rihai bergejolak, dan sulit baginya untuk menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Aotian, melihat reaksinya, tersenyum dan dengan lembut menggenggam tangannya. Sudah kubilang, sekte kita luar biasa. Sebentar lagi, kita akan menyembuhkan akar masalahmu. Percayalah padaku, ucapnya dengan hangat, sambil mengelus tangannya dengan ibu jarinya. Rihai menatapnya dengan tercengang, dan setelah beberapa detik mencerna semuanya, memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan misteri-misteri itu untuk saat ini, dan membiarkan senyum terbentuk di bibirnya. Setidaknya, seperti yang dikatakan Aotian, harapannya untuk dapat memperbaiki akar keluarganya telah tumbuh sangat besar. Meskipun dia menyembunyikannya, dia sudah merasa tak berdaya melihat Aotian berkembang begitu pesat dalam kultivasi sementara dia tidak bisa mengimbanginya. Dia tidak ingin suatu hari nanti dia melihatnya layu dan membusuk sementara dia masih muda. Keluarganya sangat memahami rasa sakit kehilangan orang yang dicintai karena umur yang singkat, dan dia takut suatu hari nanti Aotian mungkin akan menghadapi rasa sakit yang sama. Aku percaya padamu. Dia tersenyum tulus dan hangat padanya dan menggenggam tangannya lebih erat. Aotian tersenyum lega melihat secercah harapan muncul di matanya dan juga menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba terdengar suara batuk, yang menarik perhatian mereka. Bao Wujilah yang menoleh ke arah mereka. Ini pasti tempat yang kalian bicarakan, kan? Ada beberapa reruntuhan di depan. Mau berhenti dan melihat-lihat? Tanyanya dengan nada santai, menyela suasana yang telah terbentuk di antara pasangan itu. Aku benci merusak momenku sendiri, pikir Aotian tanpa daya. Lalu dia menatap Rihai, yang tersenyum main-main padanya. Dia melepaskan tangan yang dipegangnya, berdiri, dan berjalan ke tepi untuk melihat ke bawah dengan matanya sendiri, bukan melalui penglihatan Bao Wuji. Di bawah sana, terbentang reruntuhan kota besar. Beberapa puing masih bernoda darah kering, dan pemandangan keseluruhannya menunjukkan kehancuran. Ayo kita turun, kata Aotian dengan ekspresi yang sulit ditebak. Rihai mendekat dan kembali memegang tangannya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Dia menatapnya dan tersenyum tipis, mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia mengalihkan pandangan seriusnya kembali ke reruntuhan yang semakin dekat saat mereka turun. Ketika papan kayu yang mereka tumpangi saat terbang menyentuh tanah, Aotian melangkah maju dan langsung mengenali tempat mereka berada. Inilah pintu masuk kota yang dilihatnya pada hari pertama kedatangannya di dunia ini. Gerbang kota, yang dulunya megah, kini tinggal reruntuhan, tinggal puing-puing yang berserakan di tanah. Di salah satu sudut reruntuhan, Aotian melihat ujung sebuah papan kayu. Bao Wuji, berpura-pura menyadari tatapan Aotian, mengarahkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas ke arah itu, lalu menekuknya, membuat gerakan mengangkat. Papan kayu itu, seolah menuruti perintahnya, muncul dari tumpukan puing, menyingkirkan beberapa bagian saat bergerak. Gedebuk, gedebuk, suara keras itu tampaknya mengejutkan beberapa tikus dari tempat persembunyian mereka, dan mereka berlarian secara kacau melalui reruntuhan kota. Hama, Bao Wuji mengerutkan keningnya dengan muak dan berkata dengan jijik, menyuarakan pikiran Aotian. Tikus-tikus itu kemungkinan besar berkembang biak dengan memakan sisa-sisa dari apa yang dulunya merupakan kota megah dan penduduknya. Pada papan nama yang muncul dari reruntuhan, huruf-huruf yang pudar di kayu yang retak masih dapat dikenali sebagian. Dengan kaligrafi yang mengalir, kini ternoda oleh debu, tertulis, Kota Harimau Merah. Ironis sekali, bukan? Nama yang pernah melahirkan kota ini justru yang membawa kehancurannya, kata Aotian dengan suara rendah. Rihai hanya mengangguk,
tidak berkata apa-apa, menatapnya dengan cemas. Berjalan maju, ke tempat di mana dia pernah berdiri di samping manusia tua Huang Bo dan memberi dirinya nama Long Aotian, kenangan-kenangan itu tak pelak lagi muncul dengan kuat. Melewati reruntuhan, dia memasuki kota, tetapi yang ada hanyalah puing-puing. Saat berjalan, ia melewati beberapa kerangka dan tak kuasa menahan diri untuk melirik koin emas, perak, dan perunggu yang tergeletak dan berdebu di dekat tulang-tulang itu. Uang yang dulu saya dan mereka hargai kini tersebar di seluruh kota. Tapi di sini, uang itu sudah tidak berharga lagi. Dia merenung. Dia terus berjalan di antara reruntuhan dan tulang belulang, ditemani oleh Rihai dan Bao Huji. Dia mengunjungi setiap tempat yang pernah dia kunjungi atau lewati. Sekarang, baik daerah yang dulunya kaya maupun miskin itu tidak lagi jauh berbeda, semuanya hanya reruntuhan. Aotian sebenarnya merasa sedih atas tragedi itu, tetapi dia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri seperti sebelumnya, karena menganggap itu adalah akibat dari nasib buruk tokoh utamanya. Dalam dunia kultivasi ini, tragedi seperti itu terjadi dari waktu ke waktu, baik dia hadir atau tidak. Mungkin kemalangan sang protagonis hanya membuatnya dilahirkan di kota yang ditakdirkan untuk hancur, tanpa dialah yang menyebabkan kehancuran kota tersebut. Tak lama kemudian, setelah mengamati seluruh pemandangan kehancuran, dia berbalik tanpa berkata apa-apa dan pergi. "Ayo pergi," katanya pelan. Saat tiba, ia telah menghabiskan 2 bulan di sana, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bersembunyi dan berlatih di sebuah ruangan. Tidak ada ikatan nyata dengan kota itu, hanya beberapa kenangan yang jelas, karena itu adalah titik pertama perjalanannya dan tempat ia bertemu Rihai. Keheningan dan suasana duka yang menyelimutinya semata-mata berasal dari ribuan kerangka yang telah dilihatnya dan yang tidak dapat ia lakukan apapun. Saat melangkah melewati gerbang kota, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap tembok-tembok yang runtuh dan tak bernyawa. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke depan, menuju hutan luas dan rimbun yang terbentang di hadapannya. Kontras antara kedua tempat itu sangat mencolok, seolah-olah mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Inilah hutan yang telah menyaksikan kelahirannya kembali. Hutan Harimau Merah. Aku kembali. Selanjutnya bab 96 memasuki hutan.